Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Triana Agus Indriani. Kali ini kita akan membahas tentang Todoist dan Trello. Apa sih Todoist dan Trello? Todoist adalah aplikasi pengelolaan tugas dan daftar yang harus dilakukan online. Dengan Todoist, pengguna dapat menyusun, menjadwalkan, memelihara, dan memprioritaskan tugas pribadi. Dan Trello adalah alat kolaborasi yang mengatur proyek atau tugas ke dalam sebuah papan digital yang bisa dibawa kemanapun dengan praktis melalui ponsel pintar atau lewat browser. Apa aja sih manfaat Todoist? Yang pertama yaitu menghindari lupa akan suatu hal. Yang kedua, tahu tugas mana yang menjadi prioritas. Dengan begitu, kita bisa fokus untuk menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang ketiga, lebih mudah dalam mengatur waktu. Dengan mencatat segala pekerjaan, kita nggak akan buang-buang waktu sehingga membuat kita menjadi lebih produktif. Yang terakhir, sadar akan manajemen waktu. Dengan begitu, kita akan belajar untuk memanajemen waktu dengan lebih baik lagi. Lalu, apa aja sih manfaat Trello? Yang pertama, memberikan tanggung jawab seperti proyek atau tugas. Yang kedua, mempermudah untuk mendelegasikan tugas. Lalu, mengatur dan memberikan deadline dalam kurun waktu tertentu. Keempat, mengatur pembagian tugas kecil yang lebih mudah diselesaikan. 5. Memberikan ruang untuk berkolaborasi dalam mengerjakan proyek secara virtual. Yang keenam, yaitu sebagai ruang untuk berbagi dokumen yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan yang terakhir, mempermudah alur pekerjaan karena Trello terhubung dengan aplikasi Office lainnya seperti Google Drive, Gmail, dan lain sebagainya. Yuk kita simak fitur tentang Todoist. Yang pertama, template untuk daftar seperti pro dan kontra, daftar tugas, dan banyak lagi. Yang kedua, akses pengatur waktu global dari ekstensi Chrome, ClickUp, tampilan, dan tugas. Yang ketiga, rekaman layar yang dapat dibagikan dan dapat diubah langsung menjadi tugas. Dan yang terakhir, memberikan komentar dan tampilan obrolan untuk mengurangi kelebihan notifikasi. Dan kita juga harus tahu tentang fitur Trello. Yang pertama, antarmuka drag and drop yang mudah digunakan. Yang kedua, daftar periksa lanjutan untuk membuat tugas yang lebih detail. Dan yang terakhir yaitu Trello Power Up dapat membantu menambahkan banyak fungsi. Yuk simak cara menggunakan Trello. Yang pertama yaitu membuat tim. Caranya dengan klik pilihan tambah yang ada pada bagian kanan atas halaman di aplikasi Trello. Setelah itu klik Create Team dan klik Continue. Kemudian tim kamu sudah berhasil dibuat. Yang kedua, membuat boards, yaitu dengan klik Create New Board yang terdapat pada halaman tim. Yang ketiga, membuat list. Caranya dengan mengklik Add List yang biasanya ada di bawah nama boards yang sudah kamu buat. Dan yang terakhir, tambahkan cards. Cara menggunakan Trello yang terakhir ini dapat dilakukan ketika tim, list, dan boards pada Trello yang sudah kamu buat. Cara menggunakan Todoist dengan setting tanggal dan waktu Todoist. Yang pertama, setting kegiatan berulang atau recurring. Perintah ini dapat digunakan untuk mengatur kegiatan berulang yang tiada akhir, sampai untuk kalian menghapusnya. Contoh perintahnya yaitu every day, every morning, every evening, every weekday, and every month. Yang kedua, kegiatan berulang yang jatuh tempo. Rumus di bawah ini bisa digunakan untuk mengatur kegiatan yang dilakukan secara berulang tapi punya waktu awal atau waktu akhir. Contoh perintahnya seperti setiap hari dimulai hari ini dan berakhir pada tanggal 15 Agustus. Dan yang terakhir yaitu kegiatan yang sekali dilakukan. Untuk mengatur kegiatan terjadwal yang sekali dilakukan dengan aplikasi Todoist menggunakan perintah seperti today, tomorrow, next week, ataupun next month.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wajazakumullahu khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.